Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Budila. Kali ini dalam pelajaran kelas 11 ekonomi, masih dalam bab ketenaga kerjaan, saya akan menjelaskan mengenai pengangguran. Nah, pengangguran ini adalah sebuah golongan ya dari angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Nah, tapi kalau kalian tahu, pengangguran itu nggak terbatas pada orang yang belum bekerja. Nah, nanti kita akan membicarakan ya mengenai bagaimana sih jenis-jenis pengangguran itu. Oke, tadi Bu udah jelasin dikit mengenai apa sih itu pengertian pengangguran. Nah, pengangguran itu adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif itu mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Nah, itu menurut Sukirno. Banyak beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pengangguran itu apa. Jadi intinya pengangguran itu kalau menurut Nanga juga suatu keadaan di mana seseorang ini tergolong dari kategori angkatan kerja, dia tidak mempunyai pekerjaan dan juga dia secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran itu ada 4 ya. Pengangguran itu nanti akan kita pelajari. Kalau yang 4 macam itu menurut sebab atau terjadinya. Jadi nanti ada pengangguran silikal, terus ada pengangguran struktural, terus ada pengangguran friksional, dan pengangguran teknologi. Nah, terus ada lagi jenis pengangguran berdasarkan lama waktu pekerjaannya, itu dibagi menjadi pengangguran terbuka, terus pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran, atau pengangguran terselubung, dan pengangguran musiman. Nah, dampaknya apa sih dari pengangguran ini? Banyak sekali dampak pengangguran, nanti juga akan kita pelajari. Kalau secara umum dampak pengangguran itu bisa menurunkan pendapatan rata-rata dari penduduk per kapita. Terus juga kita pendapatan negaranya juga jadi menurun di sektor pajak. Kenapa? Karena orang yang berpenghasilan jadi semakin sedikit. Nah, terus apalagi meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Nah, pemerintah saja kemarin sudah mengeluarkan sejumlah dana dalam bentuk biaya sosial kepada pekerja yang belum bisa mencari pekerjaan dengan mengeluarkan kartu prakerja gitu. Terus apalagi menambah hutang juga, menambah hutang negara. Nah, kalau dampak bagi masyarakat itu apa? Nah, yang pertama kita bisa hilang tuh keterampilannya karena kemampuannya jadi nggak digunain. Terus juga menimbulkan ketidakstabilan politik juga, sama pengangguran itu jadi beban psikis dan psikologis untuk si penganggur ataupun si keluarga. Serta yang paling penting di masyarakat, dengan banyaknya pengangguran maka akan meningkat juga yang namanya aksi kriminalitas dan kejahatan. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Nah, cara mengatasinya yang secara umum nih. Pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kemudian adain tuh bimbingan sama penyuluhan tentang keterampilan tenaga kerja. Terus juga menambah keterampilan juga melalui BLK, Balai Latihan Kerja. Terus juga dengan ningkatin tingkat pendidikan kita, sama mendayagunakan dan menyebarkan tenaga kerja tersebut. Lalu yang terakhir adalah kita mengembangkan produktivitas tenaga kerja. Nah, itu beberapa cara atau upaya untuk mengatasi pengangguran. Oke, sekarang jenis-jenis pengangguran. Nah, tadi kan Ibu udah infoin ya, pengangguran itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama menurut lama waktu kerjanya, terus yang kedua ada penyebab terjadinya. Nah, sekarang kita bahas dulu menurut jumlah jam kerja atau lama waktu bekerja. Nah, menurut lama waktu bekerja, pengangguran itu ada 2.
Ada pengangguran terbuka, ada pengangguran setengah menganggur. Nah, kalau pengangguran terbuka itu maksudnya apa? Jadi di sini pengangguran terbuka itu adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha juga untuk mencari pekerjaan. Nah, itu pengangguran terbuka. Nah, sedangkan kalau setengah menganggur itu adalah pengangguran yang dia itu sebenarnya mempunyai jam kerja, tapi jam kerjanya itu tidak sesuai dengan standar jam mereka per hari. Kan kalau standar itu kan 7 sampai 8 jam per hari. Nah, kalau setengah menganggur ini kurang dari 7 sampai 8 jam per hari. Gitu. Nah, sekarang pengangguran menurut penyebab terjadinya. Kalau menurut penyebab terjadinya pun juga ada 4 ya di situ. Ada pengangguran konjungtur atau pengangguran siklikal. Nah, pengangguran ini maksudnya pengangguran yang terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Nah, jadi maksudnya di sini karena perekonomian mengalami kemunduran, terus daya beli masyarakatnya pun juga menurun, akibatnya perusahaan tuh jadi kekurangan produksi. Nah, sehingga banyak perusahaan yang memberhentikan karyawannya. Nah, kalau kalian amati kemarin beberapa pengangguran yang terkait pandemi COVID-19, nah pengangguran tersebut tergolong menjadi pengangguran siklikal gitu. Nah, sekarang pengangguran struktural. Pengangguran struktural itu apa? Jadi kalau pengangguran struktural ini adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur perekonomian suatu negara. Jadi maksudnya perekonomian negara itu yang tadinya di sektor ekonominya di perkebunan tiba-tiba beralih menjadi industri. Sehingga orang-orang yang tadinya terbiasa berkebun akhirnya disuruh untuk memegang teknologi dia tidak bisa, maka muncul yang namanya pengangguran. Itu disebut dengan pengangguran struktural. Nah, sekarang pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa kita pertemukan antara pembuka lowongan kerja dengan pencari kerja. Nah, sehingga terjadilah jadi kurang klop antara sistem yang mempertemukan pembuka lowongan kerja dan pencari kerja. Nah, biasanya itu karena kendala informasi, waktu, ataupun geografi. Misalkan letaknya jauh, misalnya kita ngelamar kerja harus ditempatkan di Surabaya. Nah, itu kan kita mikir-mikir lagi kan. Kalau misalkan kita tidak menerima pekerjaan tersebut, berarti tetap kita jadi pengangguran. Nah, pengangguran itu kita dikategorinya sebagai pengangguran friksional. Nah, sekarang pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Sebenarnya sama dengan struktural, tapi kalau struktural itu lebih kepada peralihan perekonomiannya, sistem perekonomian yang berbeda. Nah, sedangkan di sini lebih kepada perusahaannya. Perusahaannya itu mengganti metode dari yang tadinya memakai tenaga kerja sehingga berubah menjadi tenaga mesin. Contohnya apa? Sekarang itu susu yang kalian minum kayak Ultramilk, Indomilk dan sebagainya, mereka produksi itu tidak pakai tenaga kerja lagi, tapi mereka produksinya memakai mesin. Nah, terus pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini adalah pengangguran yang nggak dapat bekerja ketika pergantian musim. Maksudnya adalah contoh orang-orang yang kerjanya sebagai petani sawah. Nah, dia bekerjanya ketika musim panen. Jadi sebelum panen si petani tersebut akan menganggur kayak gitu. Itu disebut dengan pengangguran musiman. Nah, sekarang upaya untuk mengatasinya. Sekarang pengangguran siklikal. Nah, bagaimana sih cara mengatasi pengangguran siklikal? Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan.
Yang pertama adalah kita mengadakan pameran, terus membuat kebijakan moneter dan membuat kebijakan fiskal. Terus ada lagi yaitu meningkatkan daya beli masyarakat serta membuka pasar baru di luar negeri. Nah, kalau pengangguran struktural, apa yang harus dilakukan? Kita harus menyediakan pelatihan sama pendidikan. Pengangguran struktural sama teknologi ya, karena kan hampir sama. Terus memindahkan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja, terus mendirikan industri padat karya. Itu yang harus dilakukan untuk mengatasi pengangguran struktural dan teknologi. Nah, kalau musiman apa caranya? Kita memberikan informasi yang jelas serta lengkap, terus melatih seseorang agar terampil juga. Kalau untuk friksional, kita mengusahakan informasi yang lengkap ya, terus menyusun rencana penggunaan tenaga kerja yang sebaik mungkin. Itu friksional ya. Terus kalau pengangguran musiman itu mengadakan sosialisasi lowongan kerja dan dasar-dasar kewirausahaan. Nah, sedangkan friksional itu mewajibkan perusahaan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan membangun. Nah, oke. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan kuis yang sudah Ibu berikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.